Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Salah satu alasan kenapa pengikut Kristus atau banyak orang Kristen di dunia ini, salah satu alasan yang paling masuk akal adalah karena di agama Kristen itu banyak mujizat-mujizat atau banyak keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa agama itu selalu berasal dari Timur Tengah gitu? Apakah Tuhan itu orang Arab gitu? Apakah Tuhan kita itu orang Israel gitu? Kenapa selalu gitu? Selalu agama itu berasal dari Timur Tengah gitu, berasal dari Israel gitu, dari Arab gitu. Kenapa agama itu tidak banyak berasal dari Indonesia misalnya, dari Pulau Jawa misalnya, dari Sumatera misalnya? Kenapa gitu? Kenapa hanya di negara Arab sana atau di Timur Tengah agama itu bercokol gitu? Kenapa harus bersumber dari sana? Apa alasannya? Eh, Setelah saya meneliti dan memahami, ada beberapa alasan kenapa agama lokal itu tidak terlalu atau tidak sepopuler dengan agama yang berasal dari Timur Tengah ya. Kita sebut saja dengan istilah agama impor ya. Jadi impor itu kan lawan katanya agama lokal ya. Jadi agama lokal itu tidak sepopuler gitu, setenar agama yang berasal dari Timur Tengah. Kenapa? Apa alasannya? Ada beberapa alasannya. Ada 10 alasan kenapa agama-agama yang di Timur Tengah atau di Israel itu lebih tenar atau lebih populer, lebih banyak pengikutnya daripada agama lokal yang ada di Indonesia. Salah satu alasan misalnya, ada 10 alasan ya. Salah satu alasan misalnya, alasan yang pertama karena agama Samawi, kita sebut saja agama Samawi ya, agama Kristen, Katolik, Protestan, Islam atau Yahudi ya. Di agama tersebut catatannya lengkap. Jadi ini titik baliknya gitu. Kenapa agama Samawi itu bisa eksis sampai sekarang ini, bertahan gitu dari abad pertama gitu sampai sekarang ini? Karena apa? Karena catatannya lengkap. Kenapa catatannya lengkap? Karena orang Timur Tengah itu, orang Israel itu, mereka kalau misalnya menemukan sesuatu ayat-ayat gitu, mereka langsung menuliskan gitu. Berbeda dengan kita. Kalau di Konoha ya, bukan di Indonesia, Konoha ya. Kalau misalnya menemukan sesuatu ayat gitu, nggak ngasal gitu. Jadi orang nggak bisa menuliskan gitu. Jadi orang yang zaman dulu, kalau yang menulis itu ya hanya orang-orang bangsawan gitu, orang-orang tertentu. Jadi orang biasa itu tidak bisa menuliskan, tidak sembarangan. Ada prasastinya gitu, ada acaranya, ada ritual-ritualnya gitu. Hanya menuliskan satu ayat saja atau kalimat saja butuh butuh effort yang luar biasa gitu. Kudu ngumpulin orang lain gitu, kudu ngumpulin kepala suku, kudu ngumpulin kepala desa, kudu ngumpulin orang banyak, terus kita menuliskan prasasti ini gitu. Jadi itulah alasannya kenapa agama yang ada di Timur Tengah itu kalah lebih tenar atau lebih populer gitu, lebih banyak pengikutnya daripada agama lokal. Dan agama yang di Timur Tengah ini juga seperti yang saya katakan tadi itu, seperti agama Kristen, ini agamanya yang sangat wow gitu. Ya, agama lokal juga ada mujizat ya, seperti agama-agama yang ada di Konoha itu ada mujizatnya juga, akan tetapi nggak sebanyak seperti agama Kristen ya. Agama Kristen itu kan punya mujizat gitu, seperti Yesus berjalan di atas air gitu, terus menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta gitu, terus hidup kembali dan naik ke surga gitu, terus menghentikan ombak gitu, topan gitu. Jadi banyak mujizat-mujizat sehingga orang-orang penasaran gitu, hatinya tersentuh gitu, menendok perhatian gitu, sehingga orang-orang Kristen itu banyak di dunia gitu. Karena apa? Itu salah satunya, banyak mujizatnya. Terus alasan kedua misalnya, kenapa agama lokal itu tidak sepopuler dengan agama Samawi misalnya? Kalau agama Samawi itu ya, atau agama yang dari Timur Tengah ini, para misionerisnya itu pintar public speaking. Orang Arab itu sangat pintar public speaking. Orang Arab kan datang ke Nusantara berdagang gitu sambil menyebarkan agama. Mereka itu sangat pintar public speaking. Pedagang kan pintar public speaking kan. Kalau dia nggak pintar public speaking, nggak bakal bisa berdagang, nggak bakal laku kan. Coba perhatikan, pedagang itu sangat pintar public speaking. Secara tidak langsung mereka itu belajar public speaking gitu, secara natural ya. Tidak seperti yang dipelajari di sekolah-sekolah gitu. Orang-orang
Israel juga seperti itu. Mereka sangat jago public speaking. Mereka kalau bercerita, berkisah itu, kita bisa tertegun gitu. Kalau mereka storytelling itu, kita bisa tertegun gitu. Lebih jago daripada orang-orang Nusantara gitu. Kalau berkisah, storytelling gitu. Bukan berarti saya mengatakan bahwa semuanya ya, akan tetapi biasanya umumnya orang-orang di Timur Tengah itu, orang-orang Arab atau orang-orang Israel itu sangat jago dalam public speaking. Jadi misionaris atau penyebaran agama ini sangat dipengaruhi juga dari public speaking, kemampuan public speaking. Lalu alasan ketiga misalnya, kenapa agama yang di Timur Tengah ini lebih populer gitu, mudah masuk ke Nusantara gitu, atau lebih banyak pengikutnya gitu daripada agama lokal seperti yang ada di Konoha misalnya, seperti agama Parmalim, agama Kejawen, agama Sunda Wiwitan, kan itu kan agama lokal ya. Kenapa tidak sepopuler agama yang berasal dari Timur Tengah? Alasan yang ketiga, karena kita mudah disusupi oleh ideologi-ideologi, termasuk ideologi agama. Jadi kita itu ya, menurut penelitian ya, ini tidak asal mangap ya saya mengatakan. Menurut penelitian, menurut bukunya Mokhtar Lubis, salah satu ciri-ciri orang Indonesia itu adalah berwatak lemah. Jadi karena kita berwatak lemah, sehingga kita mudah disusupi oleh ideologi dari luar gitu. Misalnya ada ideologi baru, kita serap gitu, ideologi baru. Karena apa? Karena watak kita lemah gitu. Tidak semuanya tapi watak kita lemah. Menurut penelitian, menurut buku Mokhtar Lubis, salah satu ciri-ciri orang Indonesia itu adalah berwatak lemah. Ya gak ada yang salah gitu. Gak ada masalah kalau kita berwatak lemah. Emang itu apa adanya, gak jadi masalah. Oke, kalau kita perhatikan lagi, ada beberapa alasan. Alasan keempat misalnya, kenapa agama lokal itu kalah saing dengan agama yang ada dari Timur Tengah gitu, atau agama dari luar. Alasan keempat, karena terlalu banyak larang-larangan gitu. Jadi agama lokal kita itu ya sangat banyak larangan, lebih banyak daripada larangan-larangan seperti agama yang agama Samawi ya. Kita tuh lebih banyak larangan gitu. Kita ambil contoh misalnya agama Parmalim ya, contoh ya agama lokal ya. Dalam agama Parmalim itu sangat banyak larangan. Dilarang poligami, dilarang merokok, dilarang mabuk-mabukan. Pokoknya banyak banget larangannya gitu. Lebih banyak larangannya daripada agama yang datang dari Timur Tengah. Alasan kelima misalnya. Apa alasan kelima? Sehingga agama lokal itu kalah saing dengan agama yang dari luar. Karena kita tidak setia dengan ajaran leluhur kita. Jadi tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang maju kalau dia tidak setia dengan ajaran leluhurnya. Contoh misalnya Jepang. Jepang itu sangat setia dengan ajaran leluhur mereka itu. Ajaran Shinto gitu. China misalnya. Ajaran siapa? Ajaran Confucianism gitu. Bukan berarti saya mengatakan Konoha itu salah ya gitu. Terlalu mudah diomong-ambingkan oleh ideologi dari luar. Bukan berarti saya mengatakan seperti itu. Akan tetapi kalau kita telis gitu. Kalau kita mengambil benang merah gitu. Negara maju itu adalah negara yang setia dengan ajaran leluhurnya gitu. Kalau terlalu mudah diombang-ambing gitu, tidak setia dengan ajaran leluhurnya, ya tidak akan bakal maju gitu. Karena apa? Karena ajaran leluhur kita itulah yang paling dekat dengan kita. Contoh misalnya, kenapa di Konoha itu rumah panggung? Kenapa coba di antara sahabat yang nonton video ini? Secara antropolog, kenapa kenapa rumah panggung di Konoha itu dulu menggunakan tiang gitu, seperti rumah panggung. Rata-rata kan agama Nusantara kita itu kan seperti itu kan, agama-agama dalam kesukuan kita kan seperti itu kan. Bukan agama maksudnya, rumah-rumah di kesukuan kita itu kan seperti itu ya. Ada panggung-panggungnya gitu. Ada tiang-tiangnya itu. Kenapa? Alasan yang paling utama adalah karena di Nusantara itu rawan gempa. Jadi kalau terjadi gempa nggak terlalu banyak masalah gitu. Itu yang pertama. Sehingga kalau ada gempa, kalau misalnya menggunakan beton seperti sekarang ini kan banyak korban ya. Makanya kalau ada gempa di Nusantara itu banyak orang meninggal. Karena apa? Karena peruntuhan daripada gempa puing-puing itu dari beton-betonnya itu. Jadi nenek moyang kita atau leluhur kita sudah memikirkan itu. Itu ajaran leluhur kita gitu. Yang kedua misalnya nyamuk. Banyak di Nusantara seperti nyamuk malaria dan lain sebagainya atau nyamuk yang berbahaya. Kenapa harus rumah panggung? Karena kalau nyamuk itu kan, kalau misalnya tidak ada tiangnya,
Nih, kalau misalnya kita perhatikan rumah lantai 2 misalnya, di lantai 2 itu sangat jarang nyamuk. Di lantai 1 banyak nyamuk. Itulah alasannya kenapa kalau rumah di Konoha itu pakai panggung gitu, pakai tiang gitu. Biar apa? Biar menghindari banyaknya nyamuk yang datang ke rumah gitu. Jadi nggak ngasal-ngasal gitu. Ajaran leluhur kita itu sebenarnya sudah diteliti secara natural. Kita aja yang nggak terlalu mau ngeh gitu. Oke, alasan keenam misalnya, karena konsep surga dan neraka dalam agama lokal itu kurang jelas gitu, kurang menjanjikan gitu. Tidak ada bidadari di sana gitu. Atau tidak ada yang wow gitu. Kalau di agama Samawi kan wow gitu, indah sekali gitu. Kalau di agama lokal itu tidak terlalu jelas digambarkan surga itu seperti apa gitu. Lalu alasan ketujuh misalnya, alasan ketujuh itu, agama lokal itu tidak berorientasi pada banyakin member atau pengikut atau jemaat atau orang-orang yang mengikut ke agama kita. Jadi nggak terlalu berorientasi gitu. Sementara agama Samawi itu kan berorientasi kan, gitu, mau menyebarkan agama itu. Itu ada orientasinya dan dilakukan gitu. Sementara agama lokal ada juga yang berorientasi, yang disuruh menyebarkan agama itu, akan tetapi kita tidak mau menyebarkan, atau mungkin kita tidak peduli gitu menyebarkan agama itu. Alasan ke-8 misalnya, karena misionaris dari agama Samawi itu ya, seperti agama Kristen misalnya, mereka itu belajar psikologi. Mereka tidak hanya belajar tentang Alkitab, mereka juga belajar psikologi, belajar public speaking, bagaimana cara mengejarkan bertemu dengan orang gitu, bagaimana memberikan menyebarkan agama itu menggunakan teknik-teknik yang menggunakan psikologi gitu. Bagaimana supaya cepat dicerna manusia, bagaimana berkomunikasi yang baik. Jadi misionaris ini sangat mempengaruhi kelanggengan agama itu sendiri, mempengaruhi penyebaran agama itu sendiri. Lalu alasan selanjutnya misalnya, karena mungkin bisa jadi ya, kita tidak terlalu pede gitu, tidak terlalu pede dengan agama lokal gitu. Padahal kan sebenarnya kalau dilihat daripada ajaran-ajarannya, menurut saya pribadi itu yang paling dekat dengan alam gitu ya, ajaran-ajaran lokal ya, menurut saya pribadi ya. Kalau saya perhatikan ya, agama-agama kita itu sangat lokal, itu sangat berorientasi atau sangat menghargai alam gitu, sangat menjaga alam gitu. Bahkan seperti agama-agama Sunda Wiwitan, mereka itu kalau berjalan itu nggak pakai alas kaki kan. Mereka tidak menggunakan sepatu kan. Karena apa? Karena mereka biar terhubung jiwa mereka atau fisik mereka itu dengan alam gitu. Sangat menghargai alam. Kalau kita perhatikan ya agama-agama lokal. Namun kalau saya perhatikan ya malah ya agama lokal ini yang tersisi gitu. Padahal itu kan yang paling dekat dengan leluhur kita ya. Itu yang paling dekat dengan kehidupan kita. Malah ini yang tersisi itu. Malah ini seperti anak tiri gitu di bumi kita sendiri gitu, di Nusantara sendiri. Padahal kan sebelum agama-agama yang datang dari luar itu, agama lokal itu kan sudah ada gitu, sudah eksis gitu. Kita saja mungkin yang tidak terlalu menghargai gitu. Ya saran saya ya, walaupun kita tidak harus masuk ke agama lokal gitu, saran saya itu ya kita hargai lah gitu. Jangan kita mengatakan bahwa oh kamu menyembah berhala, oh kamu menyembah ini, kamu menyembah itu. Enggak gitu juga guys. Kalau misalnya kita mengenal konsep ketuhanan, ya Tuhan kan tetap satu ya. Tidak bisa mengatakan bahwa oh Tuhan ini beda, Tuhan itu beda. Apapun agama kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Apapun kepercayaan kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Apapun suku kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Apapun ras kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Nggak ada Tuhan itu langsung mengatakan, oh kalau agama ini nggak masuk surga gitu, ini masuk neraka. Nggak ada. Di mana? Itu seperti itu. Nggak ada. Jadi tetap kita menghargai gitu. Karena Tuhan itu nggak beragama guys. Di video sebelumnya juga saya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak beragama. Manusialah yang beragama. Jadi nggak ada Tuhan mengatakan bahwa oh agama saya itu ini gitu. Agama saya ini gini gitu. Jadi nggak ada gitu. Tuhan nggak ada mengatakan seperti itu. Dan tersahabat yang nonton video ini, coba tuliskan di kolom komen ya. Adakah Tuhan yang mengatakan seperti itu, bahwa saya beragama ini, saya beragama ini, yang ini masuk neraka, yang ini masuk surga? Nggak ada seperti itu. Nggak. Jarang saya melihat orang Tuhan mengatakan seperti itu. Nggak ada. Di mana? Dalilnya di mana? Ditulisnya di mana? Gitu.
Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah, apapun agama kita, suku kita, ras kita, dari mana kita diciptakan, yang menciptakan itu atau Tuhan kita itu tetap satu. Tuhan itu tidak akan membeda-bedakan. Walaupun kita beda suku, beda ras, dan lain sebagainya, kita tetap sama di mata Tuhan, apapun agamanya. Saya Ray Konoha, salam rasional.